Botol, kaca, nasi, telur. 1, 2, 3. Ya, dengan baik sesuai perintah pada kotak masing-masing. Jadi nanti ada 5 titik. 5 titik bisa sengaja batasnya itu sampai bawah itu. Setiap kelompok menjawab pertanyaan atau melakukan action. Nanti kalau misalnya ini kan waktunya 30 menit. Kalau dalam waktu 30 menit itu belum ada yang membentuk biro, kita semua mulai. Terus jika ada kelompok yang tidak menyelesaikan biro sebelum 30 menit, maka otomatis kelompok tersebut menjadi pemenangnya. Jadi kalau sebelum 30 menit ada yang sudah membentuk biro, kalian semua jadi nanti dari itu dari tulis rasa sama waktu 30 menit itu habis pakai suara tulis ya. Gitu. Ada yang mau tanya nggak? Kumpulkan 5 foto yang berbeda tentang sampah yang ada di sekitar Anda. Ini lihat. Nomor 17. Sebutkan 5 cara pemanfaatan sampah. Dibuat contoh. Tanaman buat bikin pak, buat bikin. Ini bukan tanaman, jadi pada mau Saya sederhana. Apa yang teman-teman ketahui tentang keanekaragaman saya? Silakan. Apa yang diketahui tentang keanekaragaman saya? Ini saya tahu nih. Kadang-kadang adalah ini enggak mau nanti. Sudah, apa sebenarnya ya? Ya sangat terlalu ini. Mata.
Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala evolusi biologisnya. Wah, ini berat nih. Jadi mencakup keseluruhan kehidupan kita nih. Yaitu mencakup gen, spesies, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem dan proses-proses ekologi di mana bentuk kehidupan ini merupakan bagiannya. Sedap. Oke, baik sekarang. Gerakan orang muda peduli sampah. Itu kepanjangannya doang ya kayaknya. Iya. Ceritanya. Organisasi Jadi yang kalian tahu selama ini gitu tentang WordPress itu apa sih? orang-orang yang peduli akan khususnya sampah. Waduh, khusus ya. Abi ada dalam hidup. Kira. Dalam hidup yakin. 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 Udah. Sebenarnya masih ada ukuran ya. Tapi kehidupan berbagai macam motif. Dan semua yang kita buat. Banyak. Ada alam, ada tumbuhan, ada manusia, ada kemudian ada hewan. Udah. Semua. Udah. Ada udara. Kami ngomongkan kehilangan mendapatkan bingo. 90. Yang ambil siapa tadi tangannya? Ini diambil. Ambil dong. Ambil nomornya. Itu baru saya ambil 100. Wah, dia mungkin ngambil 2 kali. Nilainya di itu nilainya kayak mana? Kumpulin ya? Di bawah sana. Belum dibuka ya? Oh, oke. Kita dobrak. Oh, foto dulu. 6 hari. Yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan ini. Ntar sore piring. Siap belum? Sudah. Dicek lagi. 22 Maret hari air. Ya. Dicek lagi. Kalau nggak 22 April. Nah, coba lagi 121 ada 2. Ini kertas, gambar kertas. Ini buah. Gambar buah. Because it traps more heat from the sun inside. In the parts of the United States that contain the modern cities of Cleveland, Detroit, New York, in the northern. Ya, oke ya. Jadi efek rumah kaca secara alami tidak berbahaya sebenarnya. Ini kacanya hilang misalnya di mana, saya nggak tahu di mana caranya. Tidak berbahaya. Tetapi berbahaya jika konsentrasi gas rumah kacanya itu berlebihan. Gas rumah kaca yang paling utama adalah uap air. Ya. Kalau nggak percaya, pada saat dulu kita suka panas ya. Itu sebenarnya rumah kaca yang tidak bekerja. Uap air adalah gas rumah kaca. Kemudian ada karbon dioksida, rumusnya CO2. Kemudian ada metana, rumusnya CH4. Tadi pasti sudah disebut oleh Iwan ya beberapa
ini kita langsung mengenai isu lingkungan. Dia banyak penemuan saya kira yang bisa selalu dikembangkan, baik yang bersifat teknologi tinggi maupun yang sederhana. Terus kesempatan ini, tren baru buat saya, tren bersepeda adalah sebuah kesempatan yang bagus. Ini lagi keren nih, semua orang lagi merasa sepeda itu keren. Iya kan? Sekarang saya lihat bengkel sepeda di mana-mana, di setiap tikungan jalan ada bengkel sepeda. Dulu nggak ada. Dulu sih yang naik sepeda orang miskin gitu. Kalau orang-orang kaya menganggap kan naik sepeda orang miskin memang satu. Jadi orang-orang jadi sudah ada pandangan bahwa sepeda itu keren. Kira-kira 10 tahun yang lalu belum ada perasaan bahwa sepeda itu keren. Ya yang naik sepeda kan bukan pos, bahkan kurir aja udah naik motor. Kok naik sepeda gitu. Nah, tapi sekarang ada sebuah tren baru yang seharusnya kita buru-buru pegang gitu loh. Ini tren bagus, jangan sampai lewat begitu saja. Kita tahu kan kalau fashion, kalau tren itu akan sejaman. Parkir sepeda itu kayaknya sekarang lebih terhormat daripada parkir motor. Artinya ada sebuah senang atau tidak ada sebuah tren bahwa sepeda itu keren. Nah ini merupakan sebetulnya peluang yang bisa kita pakai. Setiap ada sesuatu yang baik yang datang di depan mata kita, harusnya jangan kita lewatkan. Itu tren bersepeda. Terus yang lagi tren juga adalah tren gaya hidup hijau. Apa itu gaya hidup hijau? Itu sekarang lihat Islam semuanya go green gitu ya. Meskipun kadang-kadang nggak konsisten. Sekarang tuh kalau kalian mau cari dana sponsorship dari CSR gitu pakai isu green jauh lebih gampang deh. Jadi ini semua tren yang lagi naik yang harus segera kita ambil, segera dipanen. Ini lagi tumbuh. Nanti kita lihat kalau ada dari video. Tapi ini adalah sebuah kemungkinan yang segera kita sebagai itu langsung ada kebersihan, kita berpikir lagi. Apakah artinya menyiram 1 liter kencing dengan 6 liter air? Saudara-saudara tahu nggak? Anda tuh kalau buang air tipis itu kira-kira berapa jumlahnya? Nah, lain kali saya kasih tahu, coba di botol. Di botol apa gitu ya coba. Tapi rata-rata orang itu kalau pipis sesuai dengan ukuran kantong kopinya gitu ya nggak akan sampai 1 liter. Kalau bisa lebih ya hebat gitu. Tapi kira-kira nggak sampai 1 liter. Dan kalau kita pakai toilet yang modern juga ada di mall atau yang itu kira-kira yang dibuang adalah 4 sampai 6 liter untuk membuang kencing kita yang mungkin cuma setengah liter. Nah ini hal-hal kecil tapi kita pantas membuat kita berpikir gila juga ya. Kita orang-orang yang individualistis, nah misalnya ini yang ditemukan FPI ya, itu mobilnya kok bikin macet jalan. Ya kita nggak usah bilang dulu bikin macet jalan, kita kan nggak bisa gitu, kita nggak bisa misalnya. Kalau mereka komplain juga itu bikin macet jalan, mobilnya parkir BMW segala macam, mobil mewah gitu. Kita meskipun mereka melakukan hal yang sama, kita tidak usah menyalahkan mereka, tapi kita berkacalah. Apa yang bisa kita perbuat untuk mengurangi itu sesungguhnya? Apakah itu baik? Karena kita bertanya dulu pada diri kita sendiri. Sebenarnya kalau mobil parkir yang banyak sekali itu baik nggak sih? Terus satu mobil itu yang naik berapa orang sih? Kadang-kadang kan cuma 1, kadang-kadang cuma 2. Nah ini sama seperti orang yang punya mobil selalu kecenderungannya tidak suka pada busway. Siapa yang punya mobil? Sendiri, tiap hari. Nah ada yang nanti barang itu menjadi tawar, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak FPI. Jadi aku boleh buat kita harus berbicara, kalau nggak kita nggak ada
sebetulnya di Januari memang udah seharusnya sudah ada di pangkatnya. Jadi sebetulnya kita nggak punya pilihan lahir menjadi garam dunia. Karena dia ini bisa diinjek oleh FPI. Nah, terus quick smoking manusia yang ketiga cocok bagian kekuatan tangan, resiko dan pembaruan. Yang tadi kan yang stylish gitu, dan ini ciptakan tren dalam gereja seperti buat gerakan masal bike to church, bersepeda ke gereja. Ini ya, kita tuh ke gereja aja hari Minggu kan, seperti orang lain pada olahraga naik sepeda kan, jalan-jalan. Kenapa kita nggak mulai gereja naik sepeda? Sehingga dengan demikian mobilnya nggak terlalu banyak. Jadi satu, kita mengurangi penggunaan mobil, kita mengurangi polusi, kita mengurangi jalanan yang dimakan mobil tadi. Terus bike to church pada hari Minggu itu kan kesulitannya pengorbanannya sedikit sekali, nggak seperti bike to work yang harus hari biasa, yang kita harus bersaing sama semua kendaraan yang berangkat. Mungkin nanti para ini bilang itu kemampuannya kalau bagusin dong biar habis naik sepeda bisa bersih dikit gitu. Ada benarnya, tapi ini sebuah jalan yang saya kira bisa ditempuh, dan saya kira kalau film dokter sudah memulainya. Nah, nggak tahu nanti bisa di-share hasilnya gimana. Tapi arahan lainnya dia itu disebarkan ke paroki-paroki yang lain. Terus tambahkan isu-isu hijau dalam transisi yang memang sudah ada. Misalnya, kalau Paskah kan anak-anak cari telur. Terus kenapa nggak ditambahin? Sekarang kita bikin peta hijau. Ada yang tahu peta hijau nggak? Peta hijau itu sebetulnya sebuah program yang dimulai kalau nggak salah di Kanada atau di mana saya tapi di Indonesia diperkenalkan oleh Marco Kusuma Wijaya, seorang arsitek tata ruang kota. Tapi sebetulnya kita bisa mencoba, konsepnya adalah gini, bahwa warga atau siapapun kelompok itu diajak untuk membuat peta daerahnya dan mengenali mana-mana tempat atau titik yang baik untuk isu green, mana yang berbahaya untuk isu green. Jadi kita diajak untuk membuat peta wilayah, terus kita sambil anak-anak diperkenalkan dengan sambil dibicarakan itu misalnya, nah itu apa? Ada kan di daerah tersebut sebuah penampungan sampah yang baik. Jadi mereka anak-anak harus berkeliling di daerahnya dan menemukan titik-titik, dan mereka menerapkannya pada peta bersama itu. Tidak terbatas. Misalnya yang sederhana, kayak tempat kami Green Radio, kami punya program adopsi pohon di Gunung Gede. Satu pohon itu 108.000 perak. Adopsi pohon ini sebetulnya gini, karena Taman Nasional Gede Pangrango itu sebagian dijarah oleh petani. Kenapa petani menjarah? Tentu saja karena mereka tidak punya pekerjaan, karena mereka tidak punya lahan yang cukup. Mereka menjarah hutan, mereka jadikan lahan bertani. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Karena bagaimana supaya selama ini kalau pemerintah sendiri untuk menghutankan kembali tanah itu sulit, karena selama petani tidak mendapatkan pengganti ekonomi, maka mereka akan menjarah terus, kecuali dijaga tentara. Tapi kan tidak mungkin dijaga tentara. Nah, jadi adopsi pohon ini dibikin untuk membayar petani supaya memelihara pohon, supaya mereka tidak menjarah. Biasanya gini, kalau pohon ditanam nanti ditinggal, nanti petaninya akan ngebutin lagi di pohon-pohon, diganti lagi sama tanaman pertanian mereka. Saya kira sesuatu itu sulit kalau kita melihat, kalau untuk memulai, kalau kita melihat terlalu jauh, maka jadi mustahil. Karena itu saya lebih senang kalau memulai sesuatu dari yang paling dekat, dan kita kalau usah melihat jauh banget. Sekali lagi seperti tadi bicara sampah,
kita nggak usah peduli dulu deh bahwa nanti sampahnya di luar dicampur-campur lagi sama tukang sampah, itu jangan itu kita hapus dulu. Mendingan kita memakai kacamata jarak dekat. Kalau buat saya untuk memulai ya, karena kalau kita melihat terlalu jauh kita